Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali di channel Al-Asran, tentunya bersama saya ya, Teteh Iim. Kali ini insya Allah saya membawa kitab Fathul Qarib. Ini merupakan salah satu kitab fikih tentang peribadahan kita kesehariannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah, apakah Anda tahu ya, para jamaah Al-Asran rahimakumullah, kalimat tauhid la ilaha illallah, kalau kita hitung itu terdapat ada 12 huruf. Itu 12 huruf itu adalah mengandung makna yang mana ada 12 ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan selaku umat muslim. Yang mana dari 12 huruf itu ada 6 terbagi menjadi ibadah zahiriyah dan 6 ibadah batiniyah. Dan 6 ibadah yang zahiriyah itu yang pertama itu adalah bab toharah. Artinya toharah itu adalah bab bersuci. Mau tidak mau seorang muslim wajib mengetahui akan apa saja hukum yang berhubungan dengan bab bersuci. Kenapa seperti itu? Ya, misalkan salah satu contoh, kita selaku umat muslim diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Salah satu syarat syah sholat kita jika bersih dari hadas kecil, dari hadas besar, kemudian harus bersih pula dari najis. Nah, untuk mensucikan dari hadas kecil, dari hadas besar, dari najis, itu tentu kita harus paham akan hukum yang berhubungan dengan bersuci. Dan apa alat bersuci itu adalah air. Nah, maka kali ini insya Allah saya ingin sedikit saja membahas tentang bab air yang wajib kita ketahui. Di dalam kitab Fathul Qarib, air merupakan alat bersuci itu terbagi ataupun tergolong menjadi 4 bagian. Ya, ahaduha yang pertama tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin isti'maluhu. Yang pertama yang wajib kita ketahui itu adalah air yang sifat dzatiyah airnya itu suci. Jadi airnya suci. Dan air ini juga bisa mensucikan terhadap benda yang lain. Mau ke pakaian kita, mau ke badan kita, mau kita makan gitu ya. Artinya bisa mensucikan terhadap benda yang lain. Dan ketika kita memakai air ini, airnya itu tidak makruh jika kita gunakan air tersebut. Oke, sekali lagi, yang pertama air suci dan bisa mensucikan. Air yang suci dan bisa mensucikan ini yang disebut wahwal mutlaq, yang dinamakan dengan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ini adalah an qaidin lazimin, yang tidak terkait dari kaid. Kaid itu apa ya? Katakanlah ikatan nama seperti itu ya. Dan yang lazim, kalau lazim itu paten lah seperti itu. Jadi kalau simpelnya seperti ini, simpelnya yang dinamakan air mutlak itu adalah air yang belum berubah namanya, ya, air yang belum berubah namanya. Yang termasuk ke dalam air mutlak itu ada 7. Yang pertama itu adalah air yang turun dari langit. Apa coba yang turun dari langit? Nah, berarti udah paham ya, kalau air yang turun dari langit itu yang dinamakan dengan air hujan. Nah, jika kita menggunakan air hujan, air tersebut airnya suci dan juga mensucikan, termasuk tidak makruh jika kita menggunakan air hujan tersebut. Hanya saja nanti akan ada aturan lagi seterusnya ya. Ini dari jenisnya dulu, seperti itu. Yang kedua itu adalah air laut. Nah, kalau air laut ini berarti ini sifatnya asin ya, kalau air laut. Dan yang ketiga itu adalah air sungai. Kalau air sungai berarti ini adalah merupakan air tawar. Dan yang keempat itu adalah air yang keluar dari dalam tanah.
Kalau dulu itu orangnya populer mengatakan bahwa itu dikatakan dengan air sumur gitu ya. Meskipun kalau sekarang ini jarang sekali ya orang yang punya sumur gitu di rumahnya. Karena sekarang kalau mau menarik air dari dalam tanah, sekarang sudah lebih canggih ya, menggunakan alat-alat yang bisa menarik air gitu ke atas permukaan bumi seperti itu. Dan untuk yang kelima itu adalah air sumber. Muncul orang Sunda mah disebutnya teh naonnya air nyusu lah gitunya, muncul orang Sunda mah. Dan yang keenam itu ada air salju ataupun air es, tetapi kalau di Indonesia nggak ada ya air salju ya. Mungkin ada di mana, di Jepang kali ya. Dan yang ketujuh itu adalah air embun. Nah, ketujuh jenis ini merupakan yang termasuk air mutlak gitu ya, sah kita menggunakan air tersebut dan juga bisa mensucikan benda-benda yang lain. Sekarang untuk bagian yang kedua, wasani untuk bagian yang keduanya, tohirun fi nafsihi mutahirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fis saubi. Yang kedua itu ada air yang mana zat airnya sama seperti yang pertama, airnya suci, dan juga air ini juga bisa mensucikan terhadap benda yang lain. Tetapi jika kita menggunakan air ini kita makruh, bukan haram, tetapi apa? Makruh, artinya ya kurang baik lah kalau kita menggunakan air ini, yang kedua ini. Tetapi yang dikatakan makruh itu jika air tersebut terkena ke badan kita. Ya, tetapi kalau misalkan terkena ke pakaian, itu tidak apa-apa. Jadi makruh tuh hanya kalau kita gunakan bersuci untuk badan kita. Tapi kalau untuk menghilangkan najis di pakaian itu tidak makruh. Nah, untuk yang kedua, air apa sih yang makruh kita gunakan? Wahwal musyammas. Di dalam kitab Fathul Qorib ini dikatakan itu adalah air musyammas. Apa sih air musyammas? Wahwa yang dinamakan air musannas, air musakhanu bita'thiri syamsi fihi, yakni air yang dijemur dengan pengaruh terik sinar matahari. Jadi air musyammas ini ataupun air yang makruh ini itu adalah air yang dipanaskan air tersebut oleh kita, tetapi pengaruh panasnya itu dikarenakan panas yang terkena terik sinar matahari seperti itu ya. Jadi bukan yang dikarenakan apa ya, seperti sengaja kalau kita misalkan mau mandi air hangat, kalau kita yang tidak punya alatnya kan kita suka menanak air ya kan, merebus air lalu nanti kita campur nih dengan air dingin. Kalau itu tidak termasuk karena itu bukan panas dikarenakan terik sinar matahari seperti itu. Nah, tetapi ini masih belum beres nih yang musyammas. Tetapi kemakruhan menggunakan air musyammas ini kalau menurut tinjauan hukum syara itu sebetulnya hanya berlaku di daerah yang mempunyai suhunya itu panas. Gitu ya. Ini tuh hanya berlaku sekali lagi di daerah yang mempunyai suhunya panas. Jadi kalau misalkan di daerah kita sebetulnya dikatakan panas ya panas wajar doang. Terkadang lebih identik kepada dinginnya, sepanasnya air tersebut itu tidak dikatakan musyammas. Tetapi yang dikatakan musyammas itu adalah jika memang di suatu daerah itu hawanya memang yang termasuk itu hawanya itu yang betul-betul begitu melebihi dari derajat Celcius lah, panas gitu seperti itu. Nah itu baru dikatakan bisa dikatakan jika air kita panaskan oleh terik sinar matahari itu bisa dikatakan musyammas. Dan untuk syarat yang kedua bisa dikatakan air musyammas tersebut jika airnya itu disimpannya di tempat yang bisa mengandung karat. Seperti besi, seperti logam gitu ya, seperti tembaga. Nah, jika kita menyimpan air di tempat seperti besi, logam, tembaga, itu kan kalau misalkan terik sinar matahari itu agak kurang baik dikarenakan ada karatnya. Nah, itu kenapa mengatakan hukumnya makruh karena kurang bagus jika air tersebut terkena sama badan kita ada pengaruh dari karat besi ataupun tembaga tersebut. Berarti kalau misalkan kita disimpan di tempat yang tidak menimbulkan karat meskipun terkena terik sinar matahari, apakah itu termasuk musyammas? Oh berarti tidak gitu ya.
Kalau sekarang kan kalau kita lihat di tampung air itu di toren-toren yang warna orange itu kan bukan besi ya. Kemungkinan itu tidak menghasilkan karat kan. Berarti itu tidak apa-apa ya. Ataupun misalkan di dalam fikih Fathul Qorib ini dibacakan misalkan disimpannya di tempat emas ataupun perak. Tapi saya rasa segimana kayanya pun kayaknya gak akan ada deh ya penyimpanan tempat air itu yang terbuat dari bahan emas kali ya gitu. Cuman ini salah satu contohnya di dalam kitab Fathul Qorib ini adalah seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam air musyammas ini sebetulnya ada ikhtilafiyah juga sih. Kalau di dalam kitab ini, tapi mohon maaf ya, saya tidak bacakan referensinya, terlalu panjang kalau saya bacakan referensinya. Kalau menurut Imam An-Nawawi, ini lebih menghukumi bahwa tidak ada yang dikatakan air musyammas, bahkan secara mutlak. Itu adalah ikhtilafiyah, perbedaan pendapat. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib ini juga jika kita menggunakan air yang sangat panas sekali tetapi bukan dikarenakan terik sinar matahari ataupun yang menggunakan air yang betul-betul sangat dingin sekali, itu kan bisa membahayakan ke tubuh kita. Maka kalau menurut ulama yang ada di dalam kitab Fathul Qorib pun ini bisa saja dikatakan air musyammas. Dan air musyammas ini ketika misalkan disimpan di besi gitu ya, ketika terkena terik sinar matahari begitu panas sehingga menimbulkan ada karat, itu kan makruh. Tetapi ketika air itu sudah berubah menjadi dingin, misalkan ketika malam hari itu kan jadi dingin, maka airnya pun kan menjadi normal gitu ya, menjadi dingin, maka itu hilang kemakruhannya tersebut. Nah itu mungkin ya yang terkadang suka ada yang bertanya, terkadang suka ada yang banyak yang bertanya, boleh nggak sih kalau aku melakukan mandi seperti biasa ataupun mandi besar tapi menggunakan air hangat? Banyak tuh yang bertanya hal itu kepada saya. Mungkin orang itu berpikir bahwa itu adalah air musyammas. Jadi kalau bagi kalian sekarang yang ingin menggunakan air hangat mandi, tidak apa-apa, tidak termasuk air musyammas dan tidak termasuk makruh ya. Wal qismu tsalitsu, dan untuk air yang ketiga, jenis air yang ketiga itu adalah tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga itu adalah airnya itu suci, tetapi air ini tidak bisa mensucikan benda yang lain. Apapun itu gak bisa disucikan. Tapi air ininya suci sih ya, sekali lagi. Yang ketiga ini airnya mah suci, datiahnya mah suci. Cuman air ini tuh gak bisa mensucikan akan perkara yang lain ataupun benda yang lain. Maka yang ketiga ini wahwal musta'mal. Kalau yang ketiga ini dikatakan air musta'mal. Kenapa air ini tidak bisa mensucikan benda yang lain? Itu dikarenakan air ini terkena oleh hadas. Seperti itu ya. Nah, dan air musta'mal ini hanya bisa berlaku pada air yang kurang dari 2 kula. Adapun ketika air yang melebihi dari 2 kula itu tidak ada yang namanya air musta'mal. Sekali lagi, adanya air musta'mal itu adalah adanya di air yang kurang dari 2 kula. Oke, nanti yang terakhirnya deh ya, saya sedikit berapa sih ukuran air 2 kula itu. Nah, sekarang saya ingin mengambil dulu contoh ya. Misalkan saya itu mau berwudu. Ya, misalkan saya itu mau berwudu ataupun mau melakukan mandi besar. Kalau saya mau berwudu itu berarti saya termasuk orang yang mempunyai hadas kecil. Kalau saya mau melakukan mandi besar berarti saya itu yang termasuk orang yang mempunyai hadas besar. Artinya mempunyai hadas selama hadas kecil ataupun hadas besar. Di depan saya ini ada air, tetapi airnya tuh yang kurang dari 2 kulah. Ya, saya mau berwudu nih. Oke, saya kasih contoh ya, biar paham. Misalkan saya ambil gayung nih ya, ketika saya mau melakukan wudu, ini otomatis muka saya ini masih ada hadas. Ketika saya mau wudu, otomatis muka saya ini barusan masih ada hadas. Oke, saya ambil air, niat saya berwudu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Ketika dari
gayung ini mengalir ke muka saya, misalkan dari muka saya ini ada yang terpercik ke tempat air yang kurang dari 2 kulah, misalkan ya ember mau bak mandi tetapi ukuran kurang dari 2 kulah misalkan gitu ya. Yang penting ini tempatnya kurang dari 2 kulah deh. Terpercik nih ke sana, masuk ke sana. Nah, secara otomatis dikarenakan muka saya ini barusan masih ada hadasnya, karena ini kan baru basuhan yang pertama, ketika terpercik ke dalam bak tersebut yang kurang dari 2 kulah, maka secara otomatis seluruh air yang ada di bak yang ukurannya kurang dari 2 kulah tersebut, semuanya itu sudah termasuk air musta'mal. Barusan saya katakan air musta'mal itu adalah airnya suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Seperti itu. Nah, begitu ya. Misalkan saya ambil lagi nih, 1 gayung lagi. Kan disunnahkan kalau kita wudhu itu 3 kali kan. Saya ambil lagi nih air tersebut, mengguyuri lagi muka saya. Itu gimana hukumnya? Boleh atau tidak? Maka ketika kita mengambil air lagi untuk basuhan yang kedua, apa itu hukumnya boleh atau tidak? Itu tergantung, ya. Kalau misalkan ketika basuhan yang pertama, tadi saya mengaliri basuhan air yang pertama, yakin nih, feeling hati kita ini yakin nih bahwa kalau basuhan yang pertama ini seluruhnya rata, airnya mengalir gitu ke seluruh muka saya itu rata. Maka berarti untuk basuhan yang kedua itu hukumnya menjadi sunnah, ya. Basuhan yang kedua hukumnya menjadi sunnah karena hati saya meyakini bahwa basuhan yang pertama itu sudah teraliri dengan benar seluruhnya. Maka saya masih boleh menggunakan air tersebut. Kenapa? Karena basuhan yang kedua saya tidak bermaksud untuk menghilangkan hadas, hanya sunnah aja. Kecuali kalau saya meyakini ketika basuhan yang pertama hati saya berkata, oh perasaan yang sebelah ini tuh masih agak kering deh. Hati kita berkata seperti itu. Ketika basuhan pertama, aduh ini perasaan nih hati ini masih kering nih. Maka ketika saya mengambil air yang kedua kali, itu hukumnya masih wajib loh. Bukan sunnah. Yang kedua itu hukumnya masih wajib. Kenapa? Karena hati kita meyakini bahwa ada sedikit bagian misalkan sebelah ini yang belum terkena air. Maka menggunakan air tadi itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena basuhan yang kedua itu hukumnya masih wajib. Bisa dipahami nggak ya di sini ya? Kalau nggak bisa dipahami diulang lagi videonya. Gitu ya. Nah kalau begitu nanti saya mau melanjutkan ke mencuci tangan kanan, ke mencuci tangan kiri. Ini kan saya wudhunya belum beres. Gimana dong? Saya nggak bisa nih melanjutkan menggunakan air musta'mal ini lagi. Nggak bisa. Karena itu airnya memang suci. Tetapi sudah tidak bisa mensucikan. Sudah tidak bisa menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Nggak bisa. Kalau begitu nanti air itu mubadzir dong. Nggak mubadzir juga sih. Bisa dipakai minum. Bisa dipakai menanak nasi. Bisa. Gitu ya. Karena kan suci, itu hukumnya masih suci. Jadi kalau kita minum ya suci. Cuman tidak bisa untuk mensucikan gitu. Cuman nggak bisa untuk mensucikan, artinya untuk menghilangkan hadas, untuk menghilangkan najis itu nggak bisa. Tapi kalau kita minum bisa. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah makanya kita tuh benar-benar harus tahu gitu ya. Akan ukuran air dari 2 kulah dan yang juga kurang dari 2 kulah. Sekali lagi yang ketiga, air musta'mal itu hanya terdapat di air yang kurang dari 2 kulah. Nah dan ini masih ada di bagian yang ketiga, ada yang disebut dengan air mutaghayyir. Wal mutaghayyiru. Apa sih ini air yang mutaghayyir? Kalau air mutaghayyir ini adalah air yang berubah dikarenakan salah satu sifatnya itu sebab tercampur oleh benda-benda yang suci. Jadi ada yang dinamakan dengan istilah air mutaghayyir. Mutaghayyir airnya itu tetap suci tetapi berubah dikarenakan terkena perkara yang suci lagi, bukan perkara yang najis, lihat bukan. Tetapi mutaghayyir ini yang berubah dikarenakan terkena perkara yang suci. Nah, ini pun tidak bisa untuk menghilangkan hadas, tidak bisa pula untuk menghilangkan najis, meskipun air ini suci. Artinya ya kalau mau kita pakai minum bisa. Dan ini bukan dikatakan dengan air mutlak.
Contohnya misalkan seperti ini. Apakah itu perubahan yang kasat mata terlihat oleh mata ataupun perubahan yang tidak bisa terlihat oleh kasat mata kita? Contoh nih, misalkan perubahan yang terlihat oleh kasat mata kita. Misalkan ini di dalam satu gelas gitu ya. Bayangkan misalkan ini ada satu gelas, airnya putih bening. Ini airnya suci, termasuk ya bisa mensucikan seperti itu. Nah, dan ini dikatakan ya airnya kalau misalkan dari sumur, air sumur, kalau misalkan ini air dari laut, ya air laut gitu ya, yang termasuk 7 jenis yang tadi. Nah, ini air yang suci lagi mensucikan ini, kemudian airnya itu berubah warnanya, berubah warnanya, berubah baunya, berubah pula rasanya. Tetapi berubahnya itu oleh perkara yang suci. Misalkan saya masukkan susu, gitu ya, susu vanila. Saya kocek-kocek, yang tadinya warnanya bening berubah menjadi warna putih. Tadinya rasanya tawar berubah menjadi manis. Yang tadinya warna bening berubah menjadi putih. Yang tadi baunya tawar sekarang baunya agak semu amis nih dikarenakan susu itu. Berarti itu dikatakan air mutaghayyir, air yang berubah. Suci ya suci, tetapi air itu sudah tidak bisa kita mensucikan menggunakan air tersebut, karena air tersebut sudah dikatakan air mutaghayyir, berubah. Ataupun berubahnya itu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Misalkan contoh apa ya, kalau di dalam kitab ini dikatakan contoh seperti air mawar. Kita merebus air, kita menggunakan bunga mawar. Ya kalau kita selewat kita lihat ya kok airnya masih tetap putih bening-bening aja. Tetapi sebetulnya kalau kita rasa itu ya ada rasa dari aroma mawar, dan ketika kita cium ya ada aroma mawar. Tapi kalau kita lihat sepintas sepertinya gak ada perubahan tuh, sepertinya bening-bening aja. Nah itu juga air mutaghayyir. Kita gak bisa bersuci ataupun menghilangkan hadas menggunakan air mawar tersebut, kecuali kalau air yang perubahannya itu yang tidak bisa dibandingkan, yang bisa dibedakan dengan air oleh pandangan mata kita. Dan hal itu yang tidak bisa dapat dihindari oleh air, ya, tidak bisa dapat dihindari oleh air. Misalkan seperti airnya ini ukurannya besar, misalkan 2 kula, ataupun airnya ini kurang dari 2 kula ya, airnya kurang dari 2 kula. Misalkan ini airnya kurang dari 2 kula ada di bak mandi kita, tapi tahu-taunya di bak mandi kita itu lama kelamaan pinggir-pinggirnya itu misalkan ada lumut-lumut misalkan ya. Kalau misalkan bak mandinya itu di luar kan, kalau terkena terik sinar matahari kan suka ada jadi lumut-lumut yang hijau gitu kan. Nah itu gimana? Apakah itu berubah? Tidak. Apakah itu masih tetap bisa mensucikan atau tidak? Nah kalau contoh seperti itu masih tetap bisa mensucikan. Ataupun misalkan ada lumpur-lumpur gitu ya, sehingga di tanah di bawahnya itu mengendap kayak tanah-tanah gitu. Nah itu masih tetap suci kalau seperti itu ya. Bisa dipahami ya di sini ya. Nah, jadi ini untuk yang ketiga, air mustamal dan juga air mutaghayyir. Oh ya, dan air mutaghayyir ini kemungkinan nih mungkin aja banyak yang belum paham. Ketika kita melakukan mandi besar loh ini loh. Ketika kita melakukan mandi besar, misalkan kita mau niat menghilangkan hadas besar, tetapi misalkan kepala kita itu penuh dengan sampo. Badan kita penuh dengan sabun, belum kita basuh, belum kita bersihkan. Ini kepala penuh sampo, badan kita penuh sabun. Kemudian kita ambil air dari gayung, kemudian kita seperti ini. Niat aku menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Maka itu mandi besarnya tidak syah. Kenapa? Karena airnya itu mutaghayyir, air suci yang kurang dari 2 kula yang dari gayung tersebut tercampur dengan air sabun. Oleh karena itu jika mau melakukan mandi besar, kalau pengen pakai sampo, kalau pengen pakai sabun, bersihkan dulu sampo yang ada di kepala, sabun yang ada di badan. Kalau udah bersih baru kita melakukan niat. Nah ini kemungkinan yang banyak belum paham nih ini ya akan air mutaghayyir ini.
Baik, pokoknya simpelnya segitu aja deh ya, gak panjang saya bahas. Dan untuk yang terakhir ini adalah yang keempat itu wal qismur rabi'u ma najasun ay mutanajjisun wa huwa qismani. Yang keempat itu adalah air najis. Air najis ini yang dikatakan dengan air mutanajjis. Air mutanajjis itu adalah air yang terkena oleh najis. Nah, dan ini juga terbagi dua. Ada air yang terkena najis itu pengaruhnya nanti ke air yang kurang dari 2 gula, dan ada air yang terkena najis pengaruhnya ke air yang 2 gula. Tetapi aduh, ini kayaknya pembahasan ini agak terlalu panjang ya, memakan waktu durasi. Kalau misalkan bagi kalian para jamaah Al-Assaran semuanya yang ingin mengetahui bagaimana sih ukuran air 2 kula dan ukuran air 2 gula, saya masih ingat saya pernah menerangkan ini. Para jamaah kalau pengen tahu berapa ukurannya, coba oleh para jamaah Al-Assaran di scroll aja, scroll terus video ke bawah, ataupun bisa dilihat di playlist. Di sana ada hukum yang menerangkan bab air, dan di sana saya sudah menerangkan berapa sih ukuran air 2 kula dan yang kurang dari 2 kula yang wajib sekali diketahui oleh kita selaku umat muslim agar nanti bersuci kitanya syah, ibadah kitanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu setiap hari yang saya sampaikan selalu bermanfaat, berfaedah, dan juga mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.